hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Nah, ini dari perkataan Imam Nawawi ya. Ma lam yujadu fihi syurutus sihhah wala syurutul hasan. Sedangkan menurut Nuruddin Athar, ma faqada syartan min syurutil hadisil maqbul. Hadis dhaif, hadis yang hilang salah satu syarat daripada syarat-syarat hadis makbul, hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jika satu syarat dari hadis sahih atau hadis hasan hilang, maka hadis tersebut dianggap sebagai hadis dhaif. Terutama sekali jika hilang 2 atau 3 syarat, seperti perawinya tidak adil, tidak dhabit, tidak kuat hafalannya, serta ada kejanggalan dalam isi hadisnya tersebut. Jadi kedhaifan suatu hadis terdapat pada 3 sisi. Dari sisi sanad, jalurnya, dari sisi matan, isi hadisnya janggal, kemudian dari sisi perawinya. Perawinya orang-orang yang meriwayatkan ini ada kategori masuk ke dalam kategori lemah hafalannya. Nah, ini macam-macam namanya Pak hadis-hadis ini, kategori-kategorinya. Ada hadis mu'allaq, hadis mursal ya. Ini dari sisi aspek sanadnya. Contohnya nih ya, hadis mu'allaq yaitu hadis yang dibuang permulaan isnadnya dari bawah, baik yang dibuang dari seorang saja ataupun banyak. Contohnya, ma akhrajahu al-Bukhari fi muqaddimati bab ma yuzkaru fil fakhr ya. Wa qala Abu Musa ghattan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbati hina dakhala Utsman ya. Bahwasanya Nabi menutup bahunya ketika Utsman masuk ya. Hadis ini dianggap mu'allaq dikarenakan apa? Bukhari menghapus semua isnad. Semua sahabat dihapus semuanya dari Bukhari, langsung dia mengatakan ma akhrajahu fi muqaddimah wa qala Abu Musa Asy'ari, langsung ke Musa Asy'ari. Sedangkan Bukhari hidupnya di tahun 231. Sedangkan Abu Musa itu sahabat. Mana yang ulama di atasnya kok dicantumkan? Maka di sini dikategorikan sebagai hadis dhaif. Itu Pak. Kemudian hadis mursal. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'i dari Nabi dengan tidak sebutkan nama sahabi. Contoh, qala haddatsani Muhammad ibnu Rafi' sana Hajjaj sana Lais an Aqil an Ibnu Syihab an Sa'id an al-Musayyib anna Rasulullah sallallahu naha anil muzabanah. Ya, Sa'id bin al-Musayyib adalah tabi'in besar yang meriwayatkan langsung hadis ini dari Nabi. Tabi'in itu Pak hidupnya dia di era setelah sahabat. Ya. Dia meriwayatkan langsung dari tabi'in itu langsung kepada Nabi. Mana nama sahabatnya? Nah, ini. Tanpa menyebutkan penghubung antara dirinya dan Nabi. Hadis ini kehilangan isnad yang terakhir setelah tabi'in, yaitu sahabat. Ada kemungkinan juga hilang isnad yang lainnya disebut tabi'in. Adapun hukum hadis seperti ini adalah mardud atau ditolak karena hilangnya syarat hadis sahih, yaitu sanad yang bersambung. Kemudian ada namanya dengan hadis mu'dhal, yaitu gugurnya 2 orang perawi ya. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, pengetahuan tentang Ibnu Hadis. Ada hadis munqati dan seterusnya. Ya, ini masuk kategori hadis dhaif. Baik. Ya. Kemudian juga hadis yang karena cacat rawinya ya, hadis maudhu' dan hadis matruk. Nah. Jadi dalam menerima hadis ini betul-betul para ulama itu berhati-hati dalam meriwayatkan ataupun menerima suatu hadis. Yang pasti saya sampaikan tadi, ketika ada redaksinya ya, redaksinya yang betul-betul meragukan, maka jangan sampai kita melakukan ibadah tersebut tapi ibadah sebenarnya ibadah sunnah, jelas. Tapi jangan sampai kita niatkan dengan mencapai ataupun mendapatkan pahala-pahala seperti itu. Nah, itu Pak. Penjelasan tentang bagaimana diantaranya cara kita
mengetahui hadis itu dhaif atau tidak. Dan para ulama bersepakat ya, ada beberapa hadis-hadis yang hadis dhaif bisa dijadikan dalil ketika masuk dalam kategori fadhailul a'mal, amal-amal yang utama, keutamaan-keutamaan beramal, tapi tidak boleh untuk kaitan akidah. Ya, ataupun juga yang aneh-aneh, al-barzinjan dawaun di kulida, terong itu obat dari segala macam penyakit. Ya kan, masa Nabi berbicara tentang terong, kan janggal itu. Tapi karena Arab dianggap, bahasa Arab dianggap sebagai hadis. Itu. Itu juga sama. Ya. Dhaif, ya. Tapi kan bisa dijadikan sebagai motivasi, fadhil amal, ya. Boleh dijadikan sandaran, tapi tadi istilahnya jangan terlalu dijadikan landasan hukum. Ya. Yang pasti ya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, itu hadis yang sahihnya seperti itu. Atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya, itu juga perlu dilacak itu kedudukan ininya. Ya, maka itu kita serahkan kepada para sarjana-sarjana hadis. Saya hanya sekedar mengantarkan. Maka judulnya pengantar ulumul hadis, pengantar ilmu hadis. Kebetulan pernah ngajar, kemudian ya bikin buku, ya, jadilah buku ini tahun 2012 yang lalu. Gitu, ya. Baik. Ini gambaran tentang tentang kedudukan hadis, ya. Karena sepertinya kemarin di WA lagi heboh tentang hal itu, maka malam hari ini saya membahas, karena buku yang sudah dicetak itu tinggal satu, kemudian dipakai juga untuk jurusan untuk pengajuan hak kekayaan intelektual, pengajuan haki, Pak. Oke,